Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ada sedikit bahan atau materi yang akan kami sampaikan. Kami tidak akan menyajikan lagi prinsip-prinsip dasar perencanaan karena semua sudah tahu, baik yang menyangkut RPJPD, RPJMD maupun RKPD. Baik, kita langsung fokus ke apa yang menjadi visi misi kita seperti yang disampaikan Pak Sekda tadi menurut RPJMD 2021 sampai 2026. Nah, ini dari pengalaman kami, Pak, ini banyak di antara teman-teman di OPD itu masih belum paham nih, Pak. Kita punya 3 misi dalam 5 tahun ke depan. Pertama, tata pemerintahan yang baik. Kedua, pemberdayaan ekonomi dengan penekanan pada menumbuhkan wirausahawan daerah yang mandiri dan perluasan kesempatan kerja. Kemudian yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar, ya, khususnya yang sifatnya penanggulangan dan pengatasan kemiskinan, nanggul dan ngetas itu, Pak. Jadi dua-duanya. Kalau dulu biasanya kita fokusnya di penanggulangan, Pak. Kalau ini sudah harus masuk ke fase kemiskinan. Nah, ini isu-isu strategis yang mendasari visi misi kita di 5 tahun mendatang. Dan selain ini yang sudah mulai berjalan, kemudian ini juga sudah mulai ada beberapa yang sudah berjalan. Yang paling penting isu strategis kedua dan ketiga ini dikaitkan dengan kondisi pandemi sekarang. Bagaimana kita menghadapi tantangan di era menjelang masa pandemi ini, gitu. Karena ekonomi harus dibangun, tapi inflasi juga tinggi, kemiskinan juga mulai merangkak naik. Nah, infrastruktur harus dibangun, tapi pendapatan kita dari sisi keuangan hanya sebagian besar banyak mengandalkan ke transfer daerah. Gitu. 3 misi itu diterjemahkan kemudian atau dideskripsikan kemudian menjadi masing-masing tujuan-tujuan. Tadi ketatanan pemerintahan yang baik itu ada 3 tujuan. Misi yang berkaitan dengan misi kedua di RPJMD itu ada 2 tujuan, ya. Tadi kewirausahaan mandiri dan perluasan kesempatan kerja itu ada 2 tujuan. Dan misi yang ketiga yang berkaitan dengan pembangunan kebutuhan dasar itu ada 3 tujuan. Nah, mohon ini dipahami, Pak, terutama yang berkaitan dengan sasaran. Misalnya di sini salah satunya meningkatkan perekonomian lokal. Nah, di sini ada aspek pertumbuhan ekonomi sektor unggulan. Nah, kita identifikasi sektor unggulan, mestinya nanti kalau dibagi ke bidang atau urusan yang di OPD, nanti harusnya ini sudah bisa diterjemahkan dalam bentuk Renja atau RKPD masing-masing OPD. Nah, itu yang ingin kita lihat, gitu ya. Ini kalau dilihat masih dari konsep makronya. Jadi mohon dipahami baik-baik. Nah, ini indikator kinerja utama atau IKU, ini yang sudah kami input, Pak. Misalnya ini, Pak, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, indeks kepatuhan standar pelayanan publik. Ini sudah kita koordinasikan kemarin dengan OPD. Jadi ini sudah mulai kita input. Harusnya, ya, ini memang masih ada yang belum ada nilai, ya. Kita nunggu data dari teman-teman di perencanaan masing-masing OPD. Harusnya ini semua sudah ada nilainya, gitu, ya. Khusus untuk tahun 2021 paling tidak semuanya sudah harus ada. Misalnya ini, Pak, S3 ini meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Nah, ini indeks yang dinilai adalah nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kita tahun 2021 kemarin nilainya B. Targetnya 2022 kan BB, Pak. Nah, itu kita sudah berulang-ulang berapa kali disampaikan ini, ya, terutama oleh teman-teman di bagian organisasi dan juga inspektorat, mungkin ada terkait dengan sini. Nah, kita nanti di 2022 khususnya yang sekarang untuk mencapai BB ini apa yang akan kita lakukan apabila program kita itu dicerminkan nanti di dalam RKPD 2023. Oke. Nah, ini jangan lupa kita ada satu yang menjadi fokus kita, dan ini sudah pernah kami sampaikan di sosialisasi awal, Pak, sebelum di awal proses siklus penyusunan RKPD ini ke seluruh OPD, bahwa semua program yang sifatnya menyelesaikan masalah
atau berupaya untuk meningkatkan keadaan dari keadaan yang ada menjadi lebih baik, itu kita akan programkan melalui program-program yang sifatnya inovatif. Nah, inovasi daerah ini, Pak, memang tujuan kita di Kabupaten Belitung Timur ini adalah untuk meningkatkan performa kabupaten ya. Nah, demikian kita juga ada 3 gerakan, 4 ya. Pertama, yuk sekolah, yuk nyilik pasien, yuk ke rumah, lawang beltim, dan beltim terang benderang ya. Kalau lawang beltim ini sebenarnya cuma kontennya aja, kontainernya aja, yang akan menjadi kantong dari semua inovasi-inovasi ini. Nah, untuk menyelesaikan bagaimana program Yuk Sekolah ini kan disusun karena kita ingin konsen menekan angka putus sekolah dengan meningkatkan pendidikan yang ditamatkan. Karena rata-rata banyaknya tamat SD, Pak. Terutama setelah dicek di lapangan kerja itu banyak anak-anak putus sekolah yang larinya ke tambang, Pak. Atau dia masih dalam masa sekolah SD, tapi dilibatkan oleh orang tuanya untuk bekerja di tambang. Sebenarnya itu bukan hasil analisa kita, itu hasil analisa adik-adik kita dari perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, kemudian yang KKN di daerah di Nyurok, kemudian Balok ya kalau tidak salah. Nah, itu mereka temukan itu. Jadi hasil dari KKN itu menjadi masukan atau temuan ya bagi kita, bahwa dari observasi mereka ditemukan masih ada anak usia sekolah yang dilibatkan oleh orang tuanya atau lingkungan sekitarnya untuk bekerja di tambang. Ini salah satu penyebab putus sekolah, karena akhirnya anak-anak didik atau siswa itu lebih tertarik untuk nyari duit, Pak. Itu hanya putus sekolah. Nah, ini Pak, ini diterjemahkan dalam gerakan Yuk Sekolah. Nanti kira-kira apa inovasinya untuk mencegah supaya itu jangan terjadi, gitu. Nah, kemarin kami sudah menyampaikan dari hasil pertemuan dengan adik-adik KKN itu, kebetulan Pak Bupati hadir, saya sampaikan, Pak Bu, berarti langkah pertama mohon pemerintah daerah nanti melalui Pak Sekda juga mengeluarkan semacam edaran, Pak, atau semacam apapun bentuknya kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga pemerintahan, untuk melarang atau anak-anak usia sekolah untuk dipekerjakan di sektor pertambangan. Dan meminta kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintahan baik di daerah kabupaten sampai dengan di desa untuk ikut mengawasi atau membina. Nah, jadi kalau produk hukum daerah itu sudah kita keluarkan, maka satu langkah kita sudah memulai. Paling tidak kita tidak melakukan pembiaran gitu. Ada langkah. Nah, ternyata itu disambut baik oleh teman-teman di lapisan sosial, misalnya salah satunya yang ada di Dinas Pendidikan dan Desa, Pak. Kalau itu ada, itu akan jadi dasar mereka untuk menyampaikan kepada orang tua, Pak, dan kepada para pelaku tambang itu untuk tidak mempekerjakan anak-anak usia sekolah, karena ada produk hukum edarannya dari Bupati. Walaupun tidak ada mungkin unsur tindak pidana nanti akan, tapi paling tidak kita ada upaya. Nah, inovasi-inovasi yang mencakup seluruh gerakan ini, itulah yang nanti akan kami mintakan dengan hormat kepada Bapak Ibu-Ibu di OPD supaya dicerminkan di dalam Renja atau RKPD. Baik, nah ini program pembangunan daerah ya berdasarkan masing-masing misi. Ini kami buatkan program ini mengikuti nomenklatur yang ada di Mendagri 90 ya. Nah, ini sudah kami berikan arahan gitu ya masing-masing program ini. Nah, ini arah kebijakan kita. Ini mungkin yang 2023 ini adalah pemulihan ekonomi dan meningkatkan sinergitas pengetasan serta penanggulangan kemiskinan. Apakah lantas yang lain nggak penting? Penting, Pak, tapi kita akan banyak fokus ke sini. Jadi pemain-pemain utama di tahun 2023 itu sudah kelihatan jelas, Pak. Berarti nanti teman-teman perizinan modal, Perindapok gitu kan, Dispora mungkin, kemudian PU juga ada, gitu, ya. Nah, bukan yang lainnya nggak penting, enggak. Tapi yang ini yang mendorong ke pencapaian misi di tahun 2023 ini itu yang akan kita coba lakukan pencermatan terlebih dahulu, gitu. Jangan lupa kita sekarang di 2022 ya masih pemulihan ekonomi dan kesehatan karena kita masih berhadapan dengan situasi pandemi. Insya Allah ke depan pandemi ini sudah mulai
ringan ya. Nah, kita sudah mulai fokus ke ekonomi. Lihat aja di sini 2023 ekonomi, 2024 ekonomi ya. Semuanya mengarah ke ekonomi ini. Gitu. Nah, ini fokus ke yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dan ini sudah mulai jalan. Nah, ini seperti misalnya indeks, termasuk Bapeda itu juga salah satunya indeks perencanaan, Pak. Ini. Jadi mohon Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti kalau kita koordinasi berkaitan dengan kebutuhan dokumen yang harus kita lengkapi ya untuk kita mengevaluasi, mohon Bapak-bapak siapkan, karena itu menjadi bagian dari penilaian kapasitas perencanaan, pengendalian evaluasi. Ini dinilai, Pak. Nah, ini yang dari saya. Kalau tenaga kerja tadi, masalah kita tenaga kerja kita itu jadi tenaga yang terampil, terdidik, skill, kemudian educated itu memang sangat kurang. Nah, kemudian ini Pak, investasi ini kan kalau misalnya kita mau cerminkan ke dalam RKPD kan tidak bisa dalam bentuk investasi ini, kan tidak bisa. Nah, apa struktur atau suprastruktur bahkan megastruktur pendukung investasi ini? Tidak hanya dalam bentuk fisik, Pak, ya, atau barang jasa, bisa dalam bentuk kebijakan gitu. Nah, ini kalau infrastruktur, lingkungan hidup dan ketahanan pangan, fokusnya di sini. Lihat di sasaran ini, Pak. Indeks infrastruktur pekerjaan umum. Sekarang itu posisinya di tahun 2021 kemarin dari hasil rekonsiliasi nilainya 67,23. Nah, yang membentuk nilai 67,23 ini mohon Pak Iqbal dan kawan-kawan harus tahu persis, Pak, variabel, kriteria dan indikatornya apa saja gitu. Nah, ini kalau SDM fokusnya misalnya sasaran fokus pembangunan SDM dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu sasarannya ada 2. Menurunnya tingkat kemiskinan, salah satunya ya. Tercapai nggak sasaran ini? Nah, dilihat dari indeks ini, Pak. Nah, indeks ini 0,5 itu dia relatif indeksnya itu maksimal 1 ya. Paling kecil 0 gitu kan. Kalau mendekati 1 nanti makin banyak yang miskin atau makin parah kemiskinannya gitu ya. Nah, ini kita ada indeks gini, ini yang menggambarkan ketimpangan ini, kesenjangan. Ini mendekati 0 dia makin seimbang, makin apa ya, istilahnya tidak ada ketimpangan mendekati 0. Kalau mendekati 1 berarti makin timpang antara daerah yang kaya atau pertumbuhannya tinggi dengan yang pertumbuhannya rendah. Itu makin senjang. Nah, kita di agak ini 0,26. Nah, ini kan nih IPM kita alhamdulillah makin membaik gitu ya. Walaupun 1 digit naiknya lumayan gitu. Karena ini kan gabungan dari pendidikan, kesehatan, PDRB kan ada di sini semua, Pak. Ini tahun 2023 mengulangi lagi apa yang disampaikan Pak Sekda tadi. Prioritas kita temanya tahun 2023 ini temanya ya, pemulihan ekonomi dan meningkatkan sinergitas pengentasan serta penanggulangan kemiskinan. Jadi masih berputar di sekitar nanggul dan mentas kemiskinan. Kemiskinan kita ini paling tinggi kalau tidak salah sebabel gitu ya. Belum inflasi kita paling tinggi. Kemarin waktu di Tanjung Pandan Pak Sekda, waktu ada BI dan Gubernur, BI itu punya program Pak untuk inflasi ini Pak. Jadi kalau kita punya upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat gitu ya, itu bisa melalui BI itu. Mereka punya program UMKM, pertanian, bahkan BI itu di Provinsi Babel dia ada kerjasama atau dia mensupport pesantren-pesantren yang ada di Babel ini Pak. Kalau di Pulau Belitung ini yang ada kerjasama dengan BI itu hanya pesantren yang di Tanjung Tinggi itu, Darul Arafah ya. Nah, itu dia mensupportnya pesantren itu ada kegiatan pertanian, peternakan itu. Nah, seperti di Bangka itu, pesantren itu ternyata bisa jadi center penghasil komoditi pangan yang bisa menekan inflasi. Yang dihitung termasuk mempengaruhi inflasi kan salah satunya daging ayam, telur ayam apa ya. Nah, itu kalau bisa diproduksi di sentra-sentra, misalnya ya, pesantren tadi, minimal dia bisa memenuhi kebutuhan di lingkungan sekitar, Pak. Jadi orang beli telur tidak perlu mahal-mahal lagi gitu, karena ada sentra produksi telur. Nah, kira-kira gitulah, Pak. Nah, kita di kabupaten ini tugasnya itu bisa seputar itulah. Nah, ini
usulan aspirasi masyarakat yang terus diteruskan ke Forum Manajer Perangkat Daerah. Ingat, ini Forum Manajer ya. Jumlah usulan 556. Ini yang per kecamatan, Pak. Total usulannya 663. Ini hasil Musrenbang Kecamatan Kemari, Pak Camat. Nah, inilah jumlahnya. Jadi misal Pak Camat Damar berarti ada 69 usulan, Pak. Nah, apakah 69 ini diakomodir? Sistem itu bisa melakukan evaluasi penilaian sendiri, Pak. Kalau dia sudah ada, nanti itu akan otomatis tertolak. Itu berarti programnya sudah ada di OPD ya, input di OPD ya. Jadi dari 663 yang masuk usulan Musrenbang Kecamatan, itu 107 itu tertolak, tinggal 556. Jadi 556 inilah Pak nanti yang akan kita distribusikan ke OPD gitu. Nah, kalau dibagi-bagi 556 apa saja, ini dia Pak. Pendidikan ada 199 usulan, PU nomor juara 2 668, Perkim juara 3 gitu, dan seterusnya. Nah, sekarang gini Pak, kalau kita tadi ngomong masalah ekonomi, wirausaha, kita lihat usulan yang berusia cuma 1, gitu Pak. Pertanian 12, gitu kan, gitu. Coba sekali-kali itu dibalik gitu, yang ini tuh yang paling di atas gitu. 556 ini seperti yang kami sampaikan tadi, ini akan terdistribusi Bu, Pak. Jadi misalnya di pertanian nanti ada 12 program ini, ada 12 usulan yang perlu dicermati oleh kawan-kawan di pertanian. Ini barang keramat ini Pak. Karena mereka benar-benar reses Pak, reses benar-benar. Cuman kan ini Pak, pokir ini sebetulnya outputnya sebenarnya bukan ini. Pokir itu kan dia dalam bentuk mengidentifikasi gitu ya, menganalisa masalah gitu harusnya. Apa yang belum, apa yang tidak dilihat oleh pemerintah daerah. Tapi bentuknya penglihatan mereka itu ini gitu. Oh, berarti di sana kurang jalan, kurang gorong-gorong, kurang ini, kurang itu gitu. Gitu. Kalau Bapak-bapak lihat definisi pokir itu, ada nggak definisi pokir sini? Ada pada salah deh. Harusnya mereka mencatat pemerintah kurang memperhatikan perkembangan sektor UMKM misalnya. Terbukti di sini penghasil keripik sukun tapi tidak ada pembinaan, tidak ada bantuan alat-alat gitu sebenarnya. Ini juga akan menjadi bagian bukan hanya pendidikan politik buat bapak-bapak kita di legislatif, tapi juga ini ada aspek teknokratisnya gitu. Kalau tadi Pak Gudok nyampaikan irisannya di mana? Ya nanti kita lihat di sini Pak. Yang di sini 335 dengan yang kecamatan tadi berapa? Itu kira-kira ada yang beririsan enggak? Gitu. Jadi Pak Irwan mohon dicermati Pak ya, yang pokir nanti. Oh ternyata Pak punya Pak Japri ini sudah misalnya diakomodir di usulan desa gitu. Jadi kita ada upaya untuk memfilter lagi, mengkerucutkan lagi. Kalau tadinya butuh 900 miliar, nanti tinggal 700 miliar, karena ada usulan yang sama, gitu, yang bisa disinkronkan. Nah ini Pak, saya lupa dengan Pak Kus tuh tanggal berapa ya bahas ini ya. Kalau dulu kita ngebahas ini setelah kita input tadi Pak ya. Kami mengambil inisiatif, tak mau lama-lama nih Pak. Jadi dari awal kami lah mengundang BPKPD dan semua tim mereka kita undang ke Bapeda. Nah inilah Pak, totalnya sekitar tidak jauh-jauh dari tahun sekarang lah. Ini kan optimisnya sekitar ini Pak ya. Nah paling nanti yang jadi perhatian kita itu memang di pendapatan daerah Pak yang ini. Nah ini Pak yang kami mau sebutkan tadi, kita masih kecil, DID-nya baru 1,8 M. Proyeksi itu nanti mungkin karena ini sifatnya sementara ya, kami akan tetap ada proses pembahasan mengenai proyeksi pendapatan ini, perkiraan awal ya. Nah, kita harus mengefisiensikan atau mengoptimalkan jadi sekitar mendekati atau sesuai dengan kemampuan anggaran kita gitu. Nah, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala keterbatasan dan mungkin kekurangan informasi yang masih belum bapak-bapak, ibu-ibu bisa dapatkan di forum ini. Prinsipnya kami bersedia dan menerima dengan tangan terbuka apabila ada kawan-kawan yang mau koordinasi setiap waktu yang kerja di pabrik Bangga.
Terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.